masalah hukumnya. Udah jelas. Memang betul perintah-perintah bener-bener Menpan ini. Ya, gak ada suatu ketegasan. Jadi itu loh. Ini harus ada ketegasan, harus ada kepastian. Ini kami dari Komisi 2 nggak bisa. Ini masalah politik. Ini loh, ini membiarkan, menyengsarakan ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan terhadap 1.178 orang yang sudah menderita. Dan dari Ombudsman jelas payung hukumnya sudah benar. Nunggu payung hukum apa lagi yang itu loh. Ketua, saya pikir kita minta SPTJM aja dulu dari Bupati. Itu dulu ya. Opini hukumnya apalagi? Opini hukumnya kan nggak ada lagi opini hukum. Begitu. Yang penting kita persyaratan awal aja yang diminta lah. SPTJM dari Bupati atau dari Wakil Bupati atau PLT atau apa sajalah yang berwenang. Itu dulu yang kita minta. Opini hukumnya kan dasarnya untuk mengeluarkan SPTJM itu opini hukumnya. Jadi kita nggak usah lagi bicara itu. Coba kita minta dulu SPTJM. Ya, baik. Dulu Komisi 2 yang minta. Terima kasih pimpinan. Ya, makasih. Pak Ori, Pak Laude yang menangani ini tadi permintaan kita. Di awal kami pahami permintaan Kemenpan selama Bupati minta SPJM bisa diangkat. Itu awal yang kami pahami. Kemudian setelah tadi kami perdalam, ternyata masih ada syarat lagi lainnya. 2 menurut Pak Sesmen. Selain STPJM, yang kedua minta hasil audit BPK. Ketiga, Sesmen minta opini hukum. Nah, saya ingin meminta keterangan, pendapat dan penjelasan dari Ori yang ini pada penjelasan lengkap menurut Pak Laude tidak ada sudah selesai opini pendapat hukum, artinya tidak ada masalah terkait hukum. Itu yang saya tangkap, mohon nanti dijelaskan ulang pada forum. Kedua, yang saya tangkap tadi tidak ada masalah BPK. Gimana pendapat Ori? Iya, posisi kami tetap, Pak. Ini clear persoalannya. Tidak, bahkan pendapat kami tidak perlu SPTJM itu dari Bupati. Karena clear, Pak. Kami pelajari betul ini. Tapi kan kita ini suka bermain-main. Nah, kita mau tambahkan lagi BPK. Tahun 2020 belum tentu selesai auditnya itu. Dan mohon maaf ini Pak Sesmen itu saya diberitahu langsung oleh Pak Menpan. Mudah-mudahan saya keliru besar. Pak Menpan itu meminta BPK untuk melakukan audit ini, bukan seperti yang disampaikan oleh Pak Sesmen tadi. Ini artinya mengulur waktu, buying time. Yang sengsarakan ini, Pak. Saya merasakan betul. Ini seluruh daerah Indonesia sebetulnya saya kelilingi waktu saya jadi anggota DPD. Teman-teman yang jadi tanah honorer adalah pengabdi sejati di bangsa ini. Kalau mereka tidak hadir, mereka tidak digaji, dipotong gajinya. 1 hari saja. Kalau pegawai negeri yang sudah organik tidak hadir, 1 minggu pun tetap terima gaji utuh gitu. Itu fakta lapangan. Nah, sekarang sebetulnya kalau diraukan adalah soal hukumnya. Di mana sih sebetulnya? Saya mau teken. Saya kira kita semua harus teken di sini. Kita masuk penjara lah kalau ini melanggar hukum. Ini kita berapa sih uang negara yang akan keluar dari hanya 1.178 orang ini? Orang transaksi di luar sana triliunan rupiah sekarang. Dan itu bukan untuk kepentingan bangsa ini, untuk kepentingan bangsa asing sana. Nah, sekarang kita mau ini saja kita mau lulur waktu. Saya kasihan, Pak. Teman-teman ini datang di kantor itu, saya kasihan datang, uang dari mana mereka ini? Apakah Bupati bayar datang di sini? Apakah dari BP bayar mereka ini untuk transportnya sini? Saya kira nggak ada. Posisi kami tetap bahwa ini tidak ada masalah. Tidak perlu opini hukum. Waktu itu mau beropini apa gitu. Kita mau beropini sekarang, kesalahan kita lakukan sendiri, kita minta orang lain beropini. Nah, sebetulnya kita sekarang ini kalau mau berpendapat bahwa
hukumnya begini, kita sendiri yang dihukum duluan sekarang. Yang menunda-unda itu yang harus dihukum duluan, karena dia sudah melakukan kesalahan yang membuat orang lain tersiksa sampai sekarang. Saya kira itu, Pak. Jadi mohon maaf kalau saya ngomong agak keras nih. Saya merasakan betul apa denyut nadi teman-teman tenaga honorer seluruh Indonesia, termasuk dari Nganjuk ini. Saya mohon maaf kalau mau angkat-angkat misalnya soal kasus mau peras ini dalam prosesnya itu urusan lain dulu. Dan saya tidak kenal bupati, Pak. Nanti setelah urusan ini baru saya kenal bupati. Saya kenal bupati Nganjuk itu. Makanya saya fokus pada urusan administrasi kepegawaiannya ini, dan menurut saya tidak ada perdebatan lagi untuk soal ini. Jadi saya kira begini ya, jadi kita Pak Sesmen, mohon maaf dengan segala hormat dan jajaran ya. Saya kira kita harus mengambil kesimpulan dan keputusan. Ya, semua keputusan punya resiko. Nggak ada keputusan, kesimpulan yang tidak punya resiko. Jadi saya kira kita mengambil keputusan, kalau teman-teman sepakat ya, kita sepakati satu hal yang diminta oleh Kemenpan, yaitu agar Bupati mengeluarkan surat STPJM. Sekalipun tadi menurut Ori sudah tidak perlu lagi. Sesmen kan minta 3 tadi, surat STPJM, opini hukum, menurut Ori STPJM tidak perlu, opini hukum sudah selesai, dan BPK, menurut Ori 3-3-nya tidak perlu. Tapi saya kira kita beri kesempatan, kita setuju untuk satu hal, agar Bupati mengeluarkan surat STPJM. Dan kesimpulan rapat hari ini, kita meminta atas dasar keluarnya surat STPJM, Kemenpan RB bersama instansi terkait, apa BKN dan lain-lain, untuk segera mengangkat, begitu saja kesimpulannya. Nanti kalau mungkin, mohon maaf Pak Sesmen, keberatan ya disampaikan kepada menterinya, kita ingin dengar apa pendapat menteri. Kalau kita anggap tidak selesai di level menteri, ya kita tidak ada pilihan, kita ke presiden. Saya kira begitu. Kalau nggak selesai. Memang ini perlu keberanian untuk mengambil sikap supaya bisa menjadi solusi di daerah lain. Kami memahami Pak Sesmen di jajarannya adalah pegawai negeri sipil yang menjadikan rujukan payung hukum sebagai rujukan prinsip, kami memahami. Namun demikian juga kita harus mengambil keputusan-keputusan yang kita anggap memberi kemaslahatan yang lebih baik, Pak. Tidak bermaksud melanggar hukum. Di samping nanti ada kesimpulan kita juga akan merevisi ASN, agar revisi ASN ini bisa tidak hanya mempercepat tapi juga mempermudah dan memberikan payung hukum kepada semua instansi terkait pengangkatan honorer K1 dan K2 dan lain-lain. Bisa diterima ya? Ada lagi? Cukup? Bu Ami silakan. Pimpinan, itu tadi kan opini hukum sesuai dengan hasil rapat dengan Ombudsman. Artinya nanti yang mengeluarkan opini hukum kan dari Ombudsman gitu Pak Sekmen. Begitu atau bukan? Enggak. Nama tim hukum sebetulnya sudah harus selesai. Bagi kami tidak perlu lagi, karena pada rapat berikutnya pun saya tidak hadiri, karena menurut saya sudah selesai. Bagaimana ini kan teman-teman ini yang terhormat di Komisi 2 ini yang buat undang-undang ASN itu. Kalau mau minta pandangan opini hukum tentang undang-undang ASN, maka disinilah yang menjustifikasinya. Apakah kebetulan saya masih di pimpinan DPD pada waktu itu yang memberikan pendapat juga tentang undang-undang ASN ini. Tidak seperti ini maksudnya, Pak. Pada waktu proses pembuatan PP nomor 48 tahun 2005, saya yang pimpin rapat pertama kali DPD dengan yang terhormat Pak Taufik Effendi untuk meminta pandangan dari seluruh daerah Indonesia, itu gabung Komite 1 dan Komite 3 pada saat itu, sehingga lahirnya PP nomor 48 itu mengakomodasi tuntutan tenaga honorer seluruh Indonesia. Berikutnya dikoordinasikan di Komisi 2 pada waktu itu, saya kira saya masih ingat persis, dan kemudian disetujui, keluarlah, diproseslah undang-undang itu, PP nomor 48 itu. Simpulannya sekali lagi, tidak ada lagi pendapat hukum yang lain. Oposisi ombudsman seperti itu. Karena selesai, begitu aja. Ini sudah clear.
Begini pimpinan. Kita mencoba mengakomodir semua ya pimpinannya. Saya juga ya mencoba mengerti lah dari Kemen. Artinya opini pan pimpinan Ombudsman juga bahwa kita sebagai pembuat undang-undang, kemudian sebetulnya pembentuk tim ahli hukumnya ini dari mana juga nggak jelas pimpinan. Apakah mungkin dalam forum ini kita tarik kesimpulan bahwa opini hukum itu di-provide oleh Komisi 2, bagaimana? Terima kasih. Ya, jadi saya kira Pimpinan saya tambah sedikit. ya silakan Pak Arteri. Ya, pertama saya berharap ya forum hari ini bisa memutuskan bahwa K1 ini harus diangkat 100% tanpa tes hari ini. Ini yang harus saya datang ketua ke sini. Kemudian yang kedua, kita juga harus tahu bahwa kesalahan ini bukan kesalahan terletak pada K1, Pak. Tapi akibat hukumnya, bebannya dia derita seumur hidup. Bayangkan orang-orang di atas ini, Pak, termasuk sebagian yang di sini, dia sudah banyak melahirkan PNS, Pak. Padahal diri dia sendiri masih honorer yang nggak jelas ini. Bahkan sekarang nggak ada K1, nggak ada K2, disamaratakan lagi oleh pemerintah. Ini yang saya sangat mengecewakan. Kemudian, apa gunanya surat BKN? Surat BKN K26 yang mengatakan MK. Negara ini berkelanjutan, Pak. Berkepastian. Tatkala BKN tahun 2012 menerbitkan MK, berlaku terus, Pak. Nggak bisa di rezim yang baru mengatakan ini TMK. Mengatakan ragu-ragu. Melakukan audit lagi. Kepastian hukum, ya, terkait dengan hak konstitusional warga negara, wajib hukumnya menjadi beban negara, Pak. Ini yang harusnya dijadikan prinsip dan dijadikan dasar. Teman-teman K1 sudah bersabar, Pak. Sudah pakai yang namanya ikut lagi ATT, gugur. Dari 1.200-an hilang 110. Dia ikutin. Sekarang yang ATT, versinya ATT ini pun dipermasalahkan lagi. Pasrah semua, tadinya 12 sekian dikurangin 110. Ayo, kita kurang lagi nggak apa-apa. Yang penting yang 1178 ini bisa diangkat, tapi kan tidak. Nah, permasalahannya, Pak, saya juga ingin sampaikan. Kalau dikatakan PP 48 mensyaratkan itu harus diangkat bupati. Yang diangkat sekarang ini banyak SK kepala sekolah, Pak. Banyak yang tahun 2007, 2012 jadi PNS, Pak. Ini fakta, yang bayar-bayar pada jadi PNS. Kita masih mempermasalahkan korban ini, Pak. 1.178 dari hampir 10 juta honorer, Pak. Ini saya ingin mengetuk ini. 1/1000 yang kita perhitungkannya kita nggak mampu ini. Kita punya honorer 10 juta. Masa 1.000 orang ini Bapak nggak bisa selamatkan dulu, Pak. Kemudian saya juga ingin bahasa pemerintah memsahan mereka ini. Pak, mereka ini ada yang ngajar di sekolah-sekolah, Pak. Nggak mungkin ini bodong-bodong, Pak. Tidak ada yang namanya K1 bodong. Yang ada K2 bodong tidak ada, Pak. PNS bodong banyak, Pak. Jangan dibalik-balik. PNS tuh, Pak, saudaranya bupati, keponakannya bupati, nggak pernah datang, Pak. Tapi dapat duit PNS, Pak. Mereka ini tiap hari suruh kerja. Yang ada kerja, terlambat dimarah, Pak. Tapi melihat kayak begini semua kita juga lupa. Bicara aturan. Kita selalu bicara norma, BKD, ya, ketuk. Saya ingin mengetuk hati Bapak ini, ya. Jadilah manusia yang sesungguhnya, Pak. Ya. Jadilah manusia yang sesungguhnya. Kami nggak mungkin akan begini terus, Pak. Karena kami melihat ini ada suatu ketidakadilan, Pak. Saya juga ingin sampaikan lagi, Pak, untuk laporan terkait dengan masalah yang disampaikan tadi sahabat dan senior saya, Pak Dadang, Pak. Masalahnya ini apa? Pendanaan. Karena ada keterangan masalah pendanaan kurang.
1.000 Pak. Nganjuk aja bisa Pak. Kabupaten Nganjuk itu dekat dengan dapil saya, Tulungagung, Blitar, dan Kediri. Hampir sama Pak. Itu Pak. Nambah 1.000 pegawai, masih sanggup. Ya, kalau bicara pendanaan Pak. Kita bicara legalitas. Legalitas mana yang kurang? Coba Pak, legalitas mana yang kurang? Oh, karena pasca PP 56. Pasca PP 56 tuh salahnya Bapak, Pak. Mereka berjuang ini dari awal, Pak. Dari 2012 sudah berjuang. Dia pakai PP 48. Dia pakai PP 56 juga. Begitu 56 31 Desember 2014 selesai, kita nggak bisa bilang nasibnya tamat, Pak. Perjuangan mereka continue nih, jalan terus, sustain, Pak. Kecuali tiba-tiba hari ini dia memperjuangkan haknya, Pak. Baru Bapak bicara payung hukumnya nggak sah lagi. Ini yang saya katakan, saya mengetuk nih, ya. Kita bicara hukum juga, kebetulan saya orang hukum. Kalau mereka mintanya sekarang, Pak, boleh dibilang udah selesai lah kalian. Mereka minta setiap waktu, pakai beberapa instrumen hukum. Sampai PP-nya habis dia masih berjuangkan, Pak. Jadi saya minta tolong sekali, Pak. Berikutnya lagi, saya lucu. Republik ini republik apa? Masa surat LSM didengar, Pak? Surat LSM yang mengatakan mereka ini ragu. Diragukan keabsahannya. Saya tinggal ini. Bapak ibu ini. Ayah ibu saya guru, Pak. Ya, nggak ada tuh guru yang brengsek, Pak. Sebrengsek-brengseknya guru nggak ada yang brengsek, Pak. Ini saya juga ingin mengetuk semuanya ini. Ya. Masa kita guru-guru kita perlakukan seperti ini? Ibu Pertiwi menangis di sini, Pak. Tolong sekali diperjuangkan. Masa dikatakan bahwa guru-guru ini diragukan? Kan gampang membuktikannya. Tanya ke sekolahnya. Ini ibu ini mengajar nggak? Bapak ini ngajar nggak? Kok Bapak percaya dengan surat LSM? Kita pakai akal sehat, kita pakai rasional, dan kita pakai rasa kemanusiaan. Saya nggak bisa terima ada surat LSM dijadikan dasar di surat Menpan, Pak. Memang Republik ini sudah kebalik-balik ini. Surat LSM dijadikan dasar, Pak. Kemudian juga mengenai 4 hal yang Bapak sebutkan tadi. Mohon maaf nih pimpinan, saya bicaranya semuanya kita dibodohin. DPR disibukkan untuk merevisi Undang-Undang ASN. Yang endingnya apa? Menyamaratakan semua honorer. Bayangkan, akhirnya apa? Pemerintah berhak melakukan verifikasi ulang. Yang 400.000 aja diverifikasi nggak selesai-selesai. K2 ini, Pak, nggak selesai-selesai. Apalagi digabungin, ada yang K1, K2, dan non-K, 10 juta orang diaudit. 50 tahun lagi nggak selesai. Makanya yang setuju revisi Undang-Undang ASN, silahkan masuk ke jurang itu. Silahkan, itu membuang-buang waktu. Yang ada di depan mata 1.000 aja nggak selesai, logikanya di mana? Yang ada di depan mata 297.000 K2 aja nggak selesai. Kok kita percaya dengan revisi yang menggabungkan seluruh honorer? Ini bicara di versinya DPR, kita disibukkan sama revisi. Bupati-bupati disibukkan dengan SPTJM. Saya ingin sampaikan, Pak, kenapa bupati takut? Pertama, dia nggak tahu fakta hukumnya, disuruh menjamin itu, Pak. Logika akal sehatnya nggak bisa diterima. SPTJM itu bukan instrumen, Pak. Masa seseorang disuruh menjamin yang bukan dia ketahui? Sebagian menjamin dengan keberaniannya, tapi yang ragu-ragu nggak bisa. Sepanjang pengetahuan terbaik kami, Pak, ada kesepakatan di forum ini. Apabila SPTJM bupati tidak bisa, pakai SPTJM-nya kepala dinas. Kepala dinas tidak bisa, SKPD, bahkan kepala sekolah pun kita berlakukan. Ini kesepakatan kita, Pak, 15 September 2015. Buka catatan rapat yang ada di DPR. Kalau mereka memasukkan penjara, nggak bisa dengan alasan Bapak ragu dia bodong. Kebalik, Pak. Angkat dulu, dia bohongin kita penjarain nih semuanya. Tapi jangan Bapak ragu mereka jadi sengsara begini. Kan nggak enak, Pak. Ya. Mengelola negara ini pakai hati nurani juga, Pak. Bukan main kuasa-kuasa, apalagi baru 2 tahun lah. Jangan bicara Bapak berkuasa ini. Ya.
Ini saya juga ingin tolong disampaikan lagi. Ketiga, mengenai buang-buang waktu lagi opini hukum. Pendapat hukum yang mana? Pertentangan hukum yang ada, Pak. Karena ahli hukum ini beda-beda, Pak. Bapak nanya sama saya, Bapak nanya sama pimpinan, sama si ini juga beda semua. Ya, forum ini sudah mengerucut, penyelesaiannya Bapak harus menyelesaikan. Tanggungnya gimana? Kita tanggung sama-sama, Pak. Ya, di penjara, kita di penjara sama-sama, Pak. Buat 1.000 orang ini nggak apa-apa. Ya, kita di penjara sama-sama. Mudah-mudahan ya orang tahu berbuat baik itu memang harus dipenjara di Republik ini. Kita harus mulai, Pak. Bukan dengan kita melakukan, ya, Bapak katakan Bapak mematikan mesin sendiri nih, Pak. Nggak jalan semuanya, akhirnya yang rugi apa? Negara nggak rugi, tapi rakyatnya mati perdata, Pak. Rakyatnya mati perdata. Begitu juga mengenai masalah pendapat BPK. Kalau Bapak Sesmen mengatakan pendapat BPK, kita bubar. Karena umurnya Pak Jokowi 2 periode sekalipun kalau pilih lagi, ini belum selesai audit 10 juta honorer. Jadi tolonglah. Ya mungkin saya orang bodoh, Pak, tapi saya bukan orang idiot yang bisa Bapak kasih pemaparan yang seperti ini. Sehingga Bapak katakan ini masuk akal. Mudah-mudahan ya kebodohan saya ini masih bisa untuk kembali di mana hati nurani kemenangan terhadap 1178 ini. Saya juga mengetuk hati Bapak. 1178 Bapak katakan belum diverifikasi dan divalidasi sesuai dengan ketentuan tim ATT. Ini tertulis resmi sikap politik negara, Pak. Ya, kalau nulis itu pakai hati nurani, Pak. Bayangkan sudah terbit yang namanya verifikasi nasional 1.200 sekian. Sudah terbit lagi yang namanya ATT, hilang 110. Sekarang orang sudah bilang berapapun lah nggak jadi 1178, yang penting diangkat. Bapak katakan lagi ini nggak valid. Luka, Pak, mereka, Pak. Luka, Pak. Ini karena mereka nggak dipaparkan aja. Kalau dipaparkan nangis ini semua rakyat, Pak. Poin kedua, Bupati Nganjuk belum memberikan SPTJM. Solusinya apa? Kalau Bupati tidak memberikan, Pak. Negara harus keluar dengan solusi, Pak. Negara ini bukan mesin birokrasi. Ya. Negara ini adalah sistem yang bisa menghasilkan pada saat keadaan status quo sekalipun. Saya minta tolong ini, Pak. Yang lebih konyolnya lagi di poin ketiga, Pak. Belanja pegawai melebihi target 53%. Itu kesalahan mereka, Pak. Bukan, Pak. Ada evaluasinya, Pak, nanti di Kemendagri. Bupatinya mungkin kita panggil lagi, Pak. Tapi bukan berarti dengan begitu mereka ini harus tidak bisa diangkat. Alasan belanja pegawai. Kita buat negara ini bukan untung rugi, Pak. Kalau kita buat untung rugi, saya nggak mau gabung sama Indonesia, Pak. Saya gabung sama negara lain aja yang lebih kaya, Pak. Mohon, kita bukan pedagang di sini, Pak. Ya, jangan hadirkan angka-angka yang angka-angkanya dengan kesalahan. Persen ini belanja pegawai seperti apa? Berikutnya, Bupati Nganjuk belum menghitung kebutuhan SDM aparatur. Ini bukan kesalahan mereka, Pak. Semua ini bukan kesalahan mereka. Yang terakhir yang paling konyol adalah mengenai masalah PP 48 dan PP 56. Sudahlah, kalau begitu kita semua ini hadir bukan sebagai pelopor revolusi mental, Pak. Kita pakai mesin semua, lewat waktu sudah selesai. Bapak-bapak ini kan hadir sebagai birokrat handal yang bisa menyelesaikan masalah. Kasihlah contoh kepada kami semua, Pak. Di Kementerian PAN ini adalah simbolnya revolusi mental yang didengung-dengungkan Pak Jokowi, Pak. Kalau modelnya begini, Pak, selesai. Selesai, Pak. Akan semakin jauh antara penguasa dengan rakyatnya, Pak. Tolong, Pak. Saya minta sekali, ya. Kesimpulan rapat ini pun juga akan kami permasalahkan dan kalau bisa Bapak koreksi lagi, Pak. Ini sangat sama sekali tidak punya nilai-nilai kemanusiaan. Terima kasih, Ketua. Mohon maaf agak lama sedikit. Ya, saya kira cukup ya. Jadi sudah panjang lebar, kita sama-sama mengerti duduk masalahnya dan hambatan tantangan yang dihadapi oleh Kemenpan RB dan pendapat ORI dan lain-lain dan langkah-langkah harus diambil. Saya kira sampailah pada satu kesimpulan yang kita sepakati tadi. Saya kira kita minta STPJ
Nganjuk dan kita minta nanti mengangkat apabila dalam perjalanan nanti Kemenpan RB merasa ada masalah atas kesimpulan kita minta ya kita kalau perlu sampai dan lain-lain. Saya kira coba dibuat kesimpulan, ditampilkan. Mohon izin dikit pimpinan. Ya silakan. Terima kasih. Tadi dikatakan di depan oleh Pak Sesmen mengenai kesimpulan terkait dengan 4 orang yang dinyatakan memenuhi kriteria sudah diangkat dan telah diangkat. Faktanya di Kabupaten Nganjuk ini yang diangkat baru 3 orang. Sampai dengan hari ini yang satu kebetulan ada di dinas diberitahukan oleh BKD bahwa saudara diangkat menunggu yang 1178 orang. Artinya di Kabupaten Nganjuk yang dinyatakan memenuhi kriteria pun ternyata sampai dengan hari ini masih ada. Yang kedua, kami memang sengaja diperlakukan sangat tidak manusiawi. Fakta sekarang ada di atas sana bahwa kami bekerja mulai tahun 98. Ada keterangan oleh tim nasional bahwa kami masih hidup. Keputusannya dikatakan meninggal dunia. Ini ada saksinya, sekarang saya ajak. Ini menunjukkan betapa bobroknya pemerintahan ini. Ini mengetuk hati Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi kami hanya mengulang, permohonan kami ini sama dengan permohonan kami kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa. Kami bersimpuh, kami bersujud pada siang ini untuk memohon agar di forum ini ada sebuah keputusan yang terbaik untuk kami honorer kategori 1 Kabupaten Nganjuk. Satu-satunya honorer K1 di seluruh wilayah NKRI yang belum diangkat hanya Kabupaten Nganjuk. Terima kasih. Ya, saya kira cukup ya. Jadi terkait tenaga honorer K1, K2 memang ini masalah yang kompleks ya. Ada masalah tentang SDM, kualitas, tapi yang tidak kalah penting masalah ada di internal pemerintahan daerah khususnya ya, bupati, pejabat-pejabat terkait dan oknum-oknum terkait juga soal regulasi dan lain-lain, semuanya kita akan benahi ya. Contoh yang sederhana tadi yang disampaikan tentang data yang ada yang meninggal, tidak meninggal, jumlah diangkat, tidak diangkat, itu juga menjadi PR kita bersama ya, Kemenpan RB dan instansi lainnya. Memang ini minta teknologi zaman modern ini, di zaman yang canggih ini, kita harapkan tidak ada lagi keterangan data yang salah ya, terkait yang meninggal, tidak meninggal, diangkat, tidak diangkat, dan lain-lain. Saya kira zamannya sudah zaman modern, semuanya sudah harus bisa dengan sentuhan ya, touchscreen, saya kira semuanya terjawab ya Pak ya. Saya kira itu kita terima Pak masukannya dan kita pahami bersama ini menjadi PR bangsa kita ke depan, dan kita memang ingin bangsa ini kita benahi mulai dari sumber daya manusianya, dan sumber daya manusia membangun bangsa ini memang pernah kami sampaikan kepada Kemenpan bahwa utamanya kita harapkan dari PNS. Jadi PNS yang jumlahnya 4,5 juta ya Pak ya, kurang lebih itu kita harapkan menjadi sumber daya manusia yang handal, yang tangguh, pintar, berakhlak mulia dan lain-lain lah sebagai komponen utama pembangunan bangsa. Saya kira itu Pak ya, memang ini PR kita dan kita optimis bahwa ke depan melalui program revolusi mental dan lain-lain bisa kita benahi. Saya kira kita langsung saja pada kesimpulan supaya nanti kita sempurnakan kesimpulan yang dibuat. Kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Pan RB Bupati Nganjuk. Ini nggak hadir nih ya. Ombudsman RI, BKN, dan Forum Honor K1 Kabupaten Nganjuk Rabu 14 Desember 2016. 1. Komisi 2 DPR RI meminta Bupati Nganjuk untuk segera mengeluarkan surat pertanggungjawaban mutlak
dalam kurung SPTJM agar 1.178 orang tenaga honorer K1 Kabupaten dapat diangkat menjadi CPNS. Dapat diterima ya? Ya. Ketua. Ya, Ketua. Tadi. Saya ingin Atau saya selesai dulu deh. Bukan, saya baca Ketua. dulu. Kalau kita posturnya seperti ini, Ya, nanti saya baca dulu baru diskusi ya. jangan diketok dulu. Ya, oke. Kalau posturnya seperti ini, sama aja semua bersyarat. Gagal semua ini, Pak. Ya, nanti kita bahas. Ya, jadi harus ada spiritnya. Yang pertama, Ketua, mengangkat nanti. 100% honorer K1 tanpa tes titik. Nanti Itu dulu. poin pertamanya. Saya baca dulu semua empat-empatnya dari baru kita kritisi ya, karena saling terkait ya. Poin 2, meminta Kementerian Pan RB untuk membuat peraturan pemerintah yang dapat menjadi payung hukum pengangkatan tenaga honorer. Artinya harus ada diskresi Pak, asal keberanian. Kalau perlu buat PP ya buat PP gitu loh. Ketua, ini lebih parah lagi, Ketua. Nanti dulu, biar selesai dulu aja. Biar selesai nanti baru komentari arteri. Biar selesai dulu, nanti baru disikapi. Ketiga, Komisi 2 DPR minta Kapolri untuk melakukan tindakan penyidikan terhadap oknum pemerintah Kabupaten Nganjuk yang diduga telah melakukan penyalahgunaan wewenang dan pungutan liar terhadap para tenaga honorer K1 Kabupaten Nganjuk. 3, terkait penyelesaian pengangkatan tenaga honorer kategori 1 dan 2 akan dijadikan Komisi 2 DPR RI sebagai bahan pertimbangan dalam revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang saat ini sedang dibahas di Badan Legislatif. Ya, ini yang poin 4 ini nggak ada hubungannya Pak, ini ke depan, bicara ke depan, tapi tidak berarti menunggu undang-undang, bukan menunggu dong, justru undang-undang itu direvisi dalam rangka supaya yang menjadi alasan Kemenpan dan lain-lain PP nomor 48, 56 dan jangan jadi halangan. Kita selesaikan di undang-undang yang intinya agar tenaga honorer K1 K2 bisa segera diatasi yang 439.000 itu. Ya, undang-undang itu dimaksudkan untuk itu nanti revisinya yang kita ingin dorong. Silakan teman-teman mau ada respon. Pimpinan yang dua pimpinan. Yang dua ini makin parah pimpinan. Tolong koreksi nih. Ya. Nggak, Komisi mulai 2 dari yang DPR. nomor 1 dulu Pak. Nomor 1 dulu, sepakati dulu. Nomor 1, ada tambahan nggak? Ketua, nomor 1 yang tadi, Tanpa Ketua. tes pimpinan agar tenaga honorer kategori 1 Kabupaten Nganjuk dapat diangkat menjadi PNS tanpa melalui tes. Iya, tanpa Syarat tes kan? lagi. Iya, tidak dites ulang. Sebelumnya sudah tes itu. Bukan berarti selama ini tanpa Ketua, tes. ini belum dites. Gimana sih? Belum dites. Iya, baru Sesuai dengan verifikasi. PP 56 verifikasi. untuk tenaga honorer kategori 1 itu hanya disyaratkan seleksi administrasi saja. Setelah dinyatakan memenuhi kriteria diangkat. Oh begitu. Iya, untuk selama kategori ini 2 memang itu tidak ada melalui tes yang tidak yang dinyatakan tidak lulus, kategori 2 nanti akan ke P3K, larinya kan begitu. Untuk Iya. K1 hanya seleksi administrasi. Terima kasih. Nanti memang ketentuannya tidak perlu ada tes. Jadi maksud arteri jangan dibikin ada kan begitu. Iya, itu maksudnya. Ya diperjelas, beda. Jadi bukan berarti selama ini belum dites. Memang ketentuannya Pak Seswen ya, Iya, tidak beda. ada tes. Cuma maksudnya arteri dipertegas. Tidak perlu ada tes ulang. Itu ya. Ketua, poin 1-nya saya masih meralat, Ketua. Ya, bukan. Saya minta jangan SPTJM itu dijadikan alasan untuk tidak mengangkat. Itu urusannya sana lah, ya. Itu kan kita sikap politik kita tangguh sama-sama nih. Kita ngangkat dia di penjara ya kita penjara sama-sama. Jadi jangan kaitkan sama SPTJM. Itu Pak. Soal begini Pak Teri, soal SPTJM tadi Pak Laude kan meyakini bahwa ini bisa dikeluarkan kan gitu Pak Laude. Ketua, ini bupati lagi di pesantren. Orangnya otaknya sesat nanti kalau di pesantren, Ketua bingung. Justru dia biar cepat sembuh, banyak beramal. Ya lagi sakit. Nih gini, poin utama kita kan sebenarnya tujuan utama kita memastikan ini diangkat. Jadi SPTJM ini adalah tambahan administrasi untuk diangkat. Jadi menurut saya meminta Kemenpan untuk memproses pengangkatan, meminta Kemenpan untuk memproses pengangkatan 1.171 tenaga honorer di Kabupaten Nganjuk. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ini Komisi 2 akan meminta
Bupati Nganjuk untuk mengeluarkan surat SPTJM ini untuk mendukung pengangkatan itu. Barangkali gitu, Pak. Jadi gini Pak, kalau saya ya, ini kalau saya dulu ya, saya setuju Pak Laude. Jadi poin pertama, saya setuju ditambahkan yang arteri dulu. Jadi setelah Bupati dapat diangkat menjadi CPNS, tanpa harus mengikuti tes. Itu dulu poinnya, tambahannya. Baru poin kedua, apa yang disampaikan Pak Laude. Ya, baru kita minta kepada memproses atau melaksanakan proses pengangkatan CPNS gitu loh. Itu poin keduanya ya. Coba ditambahkan dulu. Poin 1 ditambahkan agar dapat diangkat menjadi CPNS tanpa harus mengikuti tes. Win-win lah. Kemenpan minta 3, kita kasih 1 lah. Masa nggak dikasih sama sekali? Kasih STPJM. Jadi ada 1 yang menjadi rujukan ya Pak ya. Ya kalau salah nggak salah semua lah gitu Pak. Kalau benar nggak benar semua juga. Tadi kan udah siap Pak. Kita siap salah Pak. Jadi kita semua di Komisi 2 siap salah tanda tangan. Kalau ini dianggap salah kan begitu. Oke ya, poin 1 ya udah. Nah, tanpa tes. Nah, Wah, ini bukan meminta Bupati Nganjuk, Komisi 2 mendesak Kemenpan RB dan BKN. Bukan, itu yang pertama itu. Untuk kalau yang pertama SPTJM, nggak ada SPTJM nggak bisa diangkat. poin kedua, tadi kan saya bilang dari 3 yang diminta Kemenpan kita penuhi 1. Nah, atas dasar 1 kita minta Kemenpan untuk mengangkat, kan begitu. Kalau Sesmen nggak berani ya menteri nggak berani ya kita ke presiden, kan begitu hierarkinya kan. Nah gitu. Yang kedua baru yang tadi arteri. Coba arteri buat kalimatnya. Komisi 2 DPR RI meminta kepada Kementerian RB, apalagi yang terkait Pak? BKN ya? Dan BKN. BKN ada lagi nggak? Udah. Cukup ya? Cukup ya Pak BKN? Cuma 2 yang terkait ini ya? Dan BKN untuk segera mengangkat 1.178 orang tenaga honorer K1 Kabupaten Nganjuk untuk diangkat menjadi CPNS. Tadi udah diangkat kan? Di depan tadi kan mengangkat itu. Coba di awal. Di copy paste terus direvisi. Honorer Kabupaten Nganjuk tuh. Nomor 2. Baris kedua. Nomor 2. Honorer Kabupaten Nganjuk Sebagai PNS. menjadi CPNS. Iya, di copy. Ada ini giliran nomor 1 Menjadi sudah betul. CPNS. Tanpa tes. Nggak apa-apa 2 kali. Ini revisi undang-undang jangan dibawa ini ketua. Bikin kusut ini. Gak usah pusing Pak. Apalagi yang perintah Komisi 2 nggak salah Sesmen. Ketiga, setuju ya tadi saya baca ya? Supaya jadi pelajaran lah. Arteri tugas nih dikawal ke Barreskrim nih. Biar kalau perlu kita datengin Komisi 2 ke Barreskrim lah. Bikin jadwal. Supaya jadi pelajaran. Ya, setuju ya? Nah. Poin 3 terkait penyelesaian pengangkatan tenaga honorer K1 K2 agar dijadikan Komisi 2 sebagai bahan pertimbangan dan seterusnya. Jadi maksud begini, Pak Sesmen tolong masukkan juga, Ori juga nih Pak Laude yang ikut membidani ASN, juga arteri ini orang hukum. Coba siapkan undang mempersulit ya atau menjadi halangan proses pengangkatan PNS K1, K2 gitu loh arteri.
Justru kita revisi arteri, kamu yang ngerti, kasih masukan, gitu loh. Maksud saya itu, karena tahun ini kita selesaikan, Pak Laude, selesaikan gitu. Sambil begitu, sesmen juga dan jajaran juga senang. Ada draft kurang lebih nanti seperti ini. Sehingga poin tadi, kenapa saya masukkan tadi poin, mana tadi poin peraturan itu mana tadi? Poin yang payung hukum mana? Payung hukum itu maksudnya nggak usah takut-takut, berani ngambil buat payung hukum PP gitu loh arteri. Kalau saya jadi menteri saya buat dulu PP-nya kan gitu. Itu kan kewenangan menteri gitu loh. Buat dulu PP-nya, PP ini menjadi kebijakan, payung hukumnya dibuat supaya masalah-masalah yang masih terganjal peraturan-peraturan ada solusi gitu loh, sambil nanti menunggu sambil menunggu undang-undang. Jadi antara kebijakan yang diambil, payung hukum yang dibuat, PP dan undang-undang selaras pas sesmen. Itu begitu. Undang-undang belum selesai, PP-nya sedang dibuat, arteri kebijakannya diambil. Ini kan begitu sekarang nih. Kita ambil keputusan, kemudian diikuti dengan payung hukum dan undang-undang. Ya kami ngerti kalau PNS tuh pegawai negeri maunya dibalik, maunya undang-undang dulu baru PP baru keputusan, kan begitu Pak. Kalau kita orang politik Pak dibalik Pak, putusan dulu yang kita yakini betul, udah kerjakan, payung hukum menyesuaikan. Mohon maaf nih Pak, tapi sama-sama maksudnya baik. Saya kira kita sudahi ya. Dulu Pak, ketua ini ada masukan lagi gitu. Soal revisi. Pak Dadang. Ya, Sebentar informasi aja bahwa revisi Undang-Undang ASN ini ditarik di balik. Jadi karena kita udah koordinasi, Komisi 2 banyak sekali pekerjaan dan di balik merupakan inisiatif anggota dan sudah pleno Pak. Jadi tinggal nanti kita paripurnakan untuk pembahasan tahap 1. Pembahasan 1 memanggil menteri, memanggil mungkin ombudsman untuk masukan menyempurnakan. Jadi tidak di Komisi 2, di balik. Sekretariat Jenderal DPR RI yang diwakili oleh Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan konsultasi mengenai fungsi teknis, administrasi, dan keahlian terkait hak-hak keuangan dan protokolnya bersama dengan DPRD Pohuwato, Gorontalo. Konsultasi terkait hal keuangan dan protokolnya DPRD tersebut dilakukan saat Biro Perencanaan Keuangan Sekretariat DPR RI menerima kunjungan DPRD Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekjen DPR RI Satyanto Priambodo menyatakan pihak DPRD Pohuwato telah melakukan surat ke Sekjen DPR RI terkait konsultasi yang akan dilakukan DPRD Pohuwato ke Sekjen DPR RI untuk mengetahui secara mendetail terkait hak keuangan, protokoler, serta fungsi teknis, administrasi, dan keahlian. Kabupaten Pohuwato ini, Gorontalo secara administrasi mengirim surat kepada Sekjen ingin konsultasi mengenai hal-hal yang terkait kepada hak keuangan dan protokoler anggota DPRD. Dalam hal ini Sekjen kan mempunyai tugas juga sebagai fungsi teknis, administrasi, dan keahlian. Nah dalam hal ini sifatnya sharing lah apa yang sudah dijalankan oleh sekretariat terhadap hal-hal yang bersifat teknis, administrasi, dan keahlian inilah yang kita sharingkan kepada Bapak Ibu anggota DPRD yang datang ke Sekretariat Jenderal ini. Satyanto menilai masukan dari DPRD Pohuwato kepada Sekjen DPR RI sangat berharga untuk perbaikan dan memperkokoh fungsi. Untuk itu, Kesekjenan DPR RI akan melakukan rapat koordinasi untuk membahas masalah pengawasan daerah yang kota rakyat di daerah. Ini merupakan kesempatan bagi Bapak Ibu anggota DPRD itu bisa menyampaikan hal-hal yang terkait permasalahan di tingkat 2. Oki Zulindra dan Denus TVR Parlemen melaporkan.